Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Sariguna Primatirta ya, Cleo gitu ya, menarik atau enggak nanti kita lihat bersama-sama ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Cleo. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri kalau memang menarik gitu ya. Jadi jangan percaya sama saya. Oke, jadi untuk perusahaan yang terlisting di Bursa Efek, sebelum saya beli, saya pasti akan memilah gitu ya dengan 3 kriteria utama dalam memilih perusahaan gitu. Yang pertama adalah perusahaan membagikan dividen. Kenapa perusahaan harus membagikan dividen buat saya? Karena perusahaan bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, ya bisa jadi untungnya itu hanya untung di atas kertas aja gitu ya. Nggak ada nilai tambah yang bisa diberikan kepada kita pemegang sahamnya. Karena dividen itu kan adalah keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita gitu. Itu adalah bonus gitu ya, nggak cuma dari capital gain-nya aja. Dan pastinya perusahaan bagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi nggak kalau dia nggak bagi dividen ya bisa jadi hanya pro kepada segelintir pihak aja ya, terutama mungkin pejabat perusahaan yang udah dapat gaji besar gitu ya. Karena kalau mereka nggak mengelola dengan profesional gitu, harga sahamnya terjun terus, perusahaan rugi melulu, mereka udah nggak usah pusing gitu, karena mereka udah dapat gaji yang sangat besar gitu ya, mungkin ratusan juta untuk top manajemen seperti komisaris dan direksi gitu. Sedangkan kita gitu ya, kita dapat apa gitu. Makanya hati-hati gitu ya, kita harus teliti gitu sebelum membeli perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya sehat ya. Jadi kalau perusahaannya lagi rugi terus gitu ya, susah arus kas, utangnya terlalu besar, pasti nggak akan bisa bagi dividen gitu ya biasanya gitu. Pasti cenderungnya untuk survival dulu. Pasnya kalau teman-teman udah menemukan perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, itu pun harus hati-hati ya. Jadi pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya. Jadi jangan beli ketika pada saat over value gitu, beli di pucuk ya, harganya super premium gitu ya. Hati-hati gitu ya, karena nanti akan rawan capital loss gitu kan, nanti akan cenderung turun gitu ya. Mungkin bisa jadi juga gitu ya, salah satu fenomena yang bisa menjelaskan gitu kenapa mungkin saham-saham yang sekarang besar gitu ya pada turun terus ya, mungkin karena sebelum-sebelumnya over value, bisa jadi gitu ya. Terlepas dari alasan-alasannya ya mungkin simpelnya seperti itu gitu. Cuman kalau alasan spesifik ya silahkan aja cari alasannya dan silahkan kait-kaitkan aja gitu. Dan pastinya teman-teman sebelum berinvestasi gitu ya, untuk saya dan teman-teman juga ya, itu kita harus menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan kita FOMO, jangan kita mudah ikut-ikutan gitu, jangan mudah percaya analis, rekomendasi gitu ya. Kita harus hati-hati, kita harus percaya dengan analisis sendiri gitu ya. Jadi jangan juga percaya sama saya gitu, jangan gunakan analisis saya ini sebagai analis utama gitu, jangan gitu. Jadi teman-teman lagi-lagi harus bisa analisis sendiri gitu ya. Nah, jadi saya mengikuti konsep value investing gitu yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang itu ya simpel aja gitu, beli ketika di bawah nilai harga wajarnya gitu, aku PBV kurang dari 1, cicil beli, lalu setelah PBV-nya kembali ke 1, saya jual, take profit gitu ya. Ini memang perlu waktu gitu, biasanya 1 sampai 3 tahun. Dan saya mungkin bisa hold lebih lama gitu kalau memang perusahaannya kinerjanya bagus gitu ya. Dan saya kalau dilihat di tabel gitu, misalnya saya belinya di 0,9 ya profit 11%, belinya di 0,75 gitu ya profitnya 33% dan sebagainya gitu. Jadi saya metode saya ini banyak yang bilang aneh gitu ya, karena apa saya nggak cari yang multi bagger gitu ya, saya carinya yang wajar-wajar aja menurut saya. Dan pastinya gitu ya, prinsipnya bagaimana ya, kita harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang sangat besar sebulan 3 bulan seperti itu. Jangan gitu ya, kita perlu waktu gitu biasanya. Dan kita juga harus fokus pada value gitu ya, pada nilai intrinsik perusahaan ya. Metodenya ini terserah teman-teman, bebas mau pakai DDM, DCF gitu, pakai enterprise value, EBITDA, terserah gitu ya. Yang penting fokusnya pada value gitu ya. Misal kalau saya pakai PBV nih, saya akan fokus di book value gitu ya, saya update tiap 3 bulan sekali gitu ya, baru saya menentukan nanti entry price-nya mau di range PBV berapa saya beli gitu ya. Dan kenapa saya sampaikan gitu ya, ini salah satu bentuk edukasi saya gitu kepada teman-teman gitu ya. Nggak pernah saya
saya bosan gitu ya men-skip gitu ya bagian depannya ini ya materinya dulu gitu. Kan ini sebenarnya singkat aja kok, sebenarnya nggak lama gitu ya, hanya untuk bentuk tadi ya, mengingatkan teman-teman gitu ya. Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, ingat ya, nggak jangka pendek gitu. Jadi banyak sekali perusahaan yang harganya 50 ke bawah gitu atau 50 ya, ketika dicek laporan keuangan memang perusahaan bermasalah, perusahaan yang buruk gitu ya. Dan jangan kaget juga ketika ada perusahaan yang buruk tiba-tiba digoreng naik gitu, terus banyak kutip investor yang dia terpancing gitu beli dan akhirnya nyangkut gitu ya. Ketika nanti harganya udah turun kembali baru sadar lah ini saham jelek gitu ya, bla 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 ya. Fokusnya aja dari awal sudah kurang tepat seperti itu. Nah, jadi kalau saya menggunakan analisis laporan keuangan ya, ini hanyalah bagian kecil dari analisis fundamental gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang fundamental gitu tapi nggak bahas ekonomi makro industri perusahaan dan lainnya gitu, itu saya rasa bukan fundamental gitu ya. Kalau saya sih spesifik aja, saya pakai analisis laporan keuangan, sedikit rasio, dan tadi pakai PBV gitu aja gitu ya. Dan kenapa saya seperti ini gitu ya, karena laporan keuangan ini wajib dipahami karena dari neracanya, laba ruginya, arus kasnya, ini semua tidak akan bercerita tentang kondisi perusahaan gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan tahu nih perusahaan kondisinya lagi kayak gimana gitu ya. Dan nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi saya, versi Edwin, berdasarkan pos-pos keuangan yang saya gunakan gitu. Apa aja gitu ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasi yang baik, itu bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh berekspansi jangka panjang gitu ya, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya, dan pastinya kita akan diuntungkan lewat valuasinya yang naik gitu. Perusahaannya bagus, valuasinya pasti akan naik gitu dalam jangka panjang, dan juga stabil ketika ada penurunan dalam jangka pendek, nanti dia akan kembali lagi ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membeli tidak di harga yang terlalu premium gitu. Jadi kita harus memperhatikan harga beli kita ya. Dan nanti gitu ya akan kita screening dulu nih ya siapa ini Cleo ya, Cleo di screening dulu dengan syarat ini gitu ya, dividen, saldo laba, PB, VPR, dan pola arus kasnya gitu. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya. Dan teman-teman gitu ya, ini bisa di download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah jadi ya sudah, kita langsung aja kita cek gitu ya Cleo ya. Nah untuk Leo gitu ya, saya udah menemukan gitu ya riwayat bagi dividennya ini 3 tahun terakhir bagi dividen, berarti perusahaan ini sudah stabil, bagus ya gitu, dari bisnisnya ya bagus gitu. Dan ini sudah lolos screening saya gitu ya, ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada kita gitu ya, setahun sekali nggak masalah gitu ya, yang penting dapat uangnya gitu. Nah setelah itu kita harus cek, yang pertama itu kas tara kas ya. Sebelumnya ini cek dulu ya, satuan ini rupiah, ini masih juta, oke ya. Nah kita pindahkan dulu kas tara kas ya. Kenapa kas tara kas ini penting ya? Karena kas tara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dompet itu ya, ada uang, nah itu uangnya semua di situ ya, dalam rekening teman-teman ya. Nilainya ini nggak boleh terlalu kecil gitu, dan juga jangan terlalu besar. Loh kenapa gitu? Karena uang kas ini digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit pasti nanti akan terganggu ya. Kalau nilainya terlalu besar nanti berarti kita bisa menilai gitu ya, perusahaan ini manajemen yang kurang pandai dalam mengelola kelebihan kasnya gitu ya. Buat apa kas terlalu besar yang menumpuk gitu ya? Kenapa nggak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang menguntungkan pemegang saham, misalnya buyback saham gitu ya, atau untuk treasury ya, bayar utang kalau misalnya ada gitu ya, yang terus bisa ekspansi usaha gitu kan, bisa aja seperti itu ya. Atau mungkin bisa dibagikan dividen lebih besar gitu ya untuk pemegang saham. Jadi banyak sekali gitu yang bisa dilakukan untuk menguntungkan kita pemegang sahamnya. Nah setelah itu kita cek ke bagian langsung ekuitas. Nah yang ini ya, pilih langsung saldo laba. Tuh ini bagus nih sama dia di bold gitu, karena ini sebenarnya angka penting gitu ya. Saya pindahin dulu ya, ini soalnya satuannya banyak satuannya dia besar, satuannya banyak, maksudnya kan nih satuannya ini ya rupiah gitu ya, bukan jutaan, jadi angkanya banyak, nanti nggak konsen ya. Kenapa saldo laba ini dipindahkan gitu ya, penting sekali dilihat, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi si Cleo dari pertama kali berdiri, dari pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 1,5 triliun
gitu. Ini perusahaan terbukti untung, makanya dia bisa bagi dividen. Kalau perusahaan nggak punya saldo laba ya, negatif saldo labanya atau akumulasi kerugian, defisit gitu ya, itu artinya perusahaan yang nggak pernah untung, rugi melulu gitu ya. Buat apa beli perusahaan yang rugi melulu gitu kalau buat saya gitu. Saya carinya yang pasti-pasti seperti ini, yang udah terbukti untung gitu ya, profit. Dan tuh ya ternyata tuh oke ya. Nah lalu cek ke bagian ininya apa ya, subtotalnya. Nah ini ekuitas pemilik. Nah ini kita pindahin dulu ya. 9808. Nah oke. Nah ini udah nih keluar ya. Nah perhatikannya nih, rasio saldo laba terhadap modal awal itu 2,5. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,5 kali modal awal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya punya bisnis modal 1 miliar, itu total profitnya udah 2,5 miliar di luar dividen yang dibagikan. Jadi memang ini perusahaan bagus, sudah terbukti profit gitu ya. Dan memang itu mungkin itu juga bisa jadi kenapa perusahaan ini dihargainya premium ya. PBV-nya 6 gitu, super premium, memang mungkin pantas gitu ya kalau menurut saya, gitu bisa jadi gitu ya. Dan saya memang nggak cari yang PBV-nya lebih dari 1 ya, buat saya mungkin ini kemahalan, tapi ya mungkin sebanding gitu ya dengan riwayat kinerja perusahaan. Setelah itu langsung cek ke bagian laba rugi, langsung pilih ke revenue ya, net sales-nya. Nah ini nih, nah, kenapa gitu ya revenue ini penting gitu ya? Karena revenue ini adalah indikator pertumbuhan perusahaan ya. Semakin bertumbuh revenue berarti barang dan jasanya ini semakin laku gitu ya, disukai oleh customer gitu. Dan ini dia bertumbuh bagus ya. Dan revenue ini gitu ya nanti dikurangi oleh harga modal barang dan jasanya yang ini. Keluarlah disebut dengan laba bruto gitu ya. Nah, laba bruto ini adalah inti efisiensi perusahaan gitu ya. Jadi semakin besar laba bruto gitu ya, nanti akan mengukur kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasanya ini di jauh di atas harga modalnya. Nah, ini nih lihat tuh. Ya, GPM-nya 50% ke atas. Artinya apa? Perusahaan ini marginnya cukup tebal, gitu tebal malah. Itu di atas seperti perbankan. Perbankan itu di atas 50% kebanyakan. Ya. Ini bagus gitu ya. Jadi semakin tinggi laba kotor nanti akan semakin besar ruang untuk apa, net profit marginnya, karena nanti laba bruto ini nanti akan dikurangi oleh beban-beban tuh, beban penjualan, beban admin gitu ya, beban keuangan, beban pajak, bla bla bla. Nanti keluarlah angka final inti dari laporan laba ruginya, perusahaan ini untung atau enggak. Ini laba bersihnya yang ini tuh, bagus ini ya, dia profit gitu ya, dia menghasilkan keuntungan di 2025 Q2 ya. Cuman memang ini PR-nya mahal ya, 20 gitu ya. Kalau saya carinya yang di bawah 15 lah minimal gitu ya. Artinya apa? PR ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya ini konstan. Gitu. Jadi kalau misalnya ini PR 30 berarti teman-teman perlu waktu secara ideal ya gitu ya. Kalau teorinya 30 tahun holding periodnya untuk balik modal. Gitu ya. Nah, ini menurut saya ini premium gitu ya. Kalau saya ya tadi gitu cari yang lebih rendah lah gitu. Kalau PR 5 gitu ya berarti siap holding period 5 tahun. Kalau PR 10 ya siap untuk hold 10 tahun gitu ya. Itu aja pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ini buat saya kemahalan. Lalu kita cek juga ke bagian harus kas ya. Nah ini laporan yang sering dilupakan oleh analis dan berita gitu. Paling ini penting karena ini adalah laporan untuk memvalidasi laba rugi ya berdasarkan uang kas yang diterima oleh customer gitu. Nah ini kita pindahin dulu angkanya dari yang paling atas ini. Nah kenapa gitu harus kita validasi gitu, karena bisa jadi perusahaan itu hanya untung di atas kertas aja gitu ya, ngaku-ngaku untung besar gitu ya, tapi nggak ada uang tunai yang diterima gitu. Nah ini bagus nih rasionya 110% gitu ya. Kan ibaratnya gitu teman-teman punya bisnis gitu ya, jual barang 1 miliar tapi customer jual barang kan tadi 1 miliar, teman-teman terima uangnya itu 1 miliar 100 juta gitu, ada kelebihannya gitu. Bisa jadi teman-teman itu menagih piutang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Ini bagus gitu ya, harus cari yang kayak gini ya, mendekati 100% seperti ini gitu. Artinya perusahaan punya manajemen piutangnya itu dengan baik gitu ya. Kan nih si Cleo mengaku pendapatannya 1,3 T ya. Nah tapi uang yang diterima 1,5 T gitu ya, 140 miliar itu ya bisa jadi dari piutang-piutang sebelum tadi belum tertagih gitu ya. Bagus. Nah uang kas yang diterima ini digunakan untuk apa tadi? Untuk bayar operasional tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar bla bla bla. Nanti keluar nih net CFO yang ini nilainya ya.
Nah, nah ini nih, tuh net CFO. Nah ini bagus, gitu. Nilainya positif, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, gitu ya. Jadi kalau gampangnya analoginya, kalau teman-teman dia apa ya net CFO-nya negatif, gitu ya, misalnya negatif, berarti teman-teman udah terima uang gitu ya dari customer, terus habis untuk bayar operasional, gitu. Kalau habis untuk bayar operasional ya nggak akan sehat untuk dalam jangka panjang. Nombokin terus gitu ya, perlu suntik modal, perlu pinjaman ke bank, gitu. Cari yang wajib positif seperti ini, gitu. Ini bagus, dan uangnya nanti digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha, tuh belanja modalnya, perolehan aset, bla bla bla. Nilainya negatif. Nah ini bagus seperti ini. Cari yang negatif lebih bagus sebenarnya dibandingkan yang positif. Nah ini lihat tuh, dia berekspansi ya, arus kasnya bagus. Dan juga nanti untuk tadi bayar pinjaman ke bank, tuh lihat tuh, bayar pinjaman ke bank nilai negatif, bayar pinjaman negatif tuh ya. Kalau penerimaan pinjaman ya nilainya positif, gitu. Dan ini bagus tuh, bayar dividen gitu ya, ada penjualan saham treasury ya, sayang nih kenapa dijual ya, gitu. Padahal bisa aja dia hold aja, cuman mungkin dia perlu uang juga ya, jadi dia makan jual treasury-nya, gitu. Nah ini nilai negatif ya, cari yang negatif seperti ini, gitu. Jadi kalau negatif ya tadi, bayar pinjaman ke banknya dia lebih besar dibandingkan pinjaman yang diterima, gitu ya. Nah ini gitu ya, kalau misalnya kita hapus gitu ya penerimaan pinjamannya, gitu ya, ini kan tetap nilainya negatif gitu ya, besar, gitu. Dan ini tuh nilainya lebih tinggi, gitu ya. Nah ini bagus yang seperti ini ya, cuman mungkin ya uangnya belum terlalu nutup gitu ya, jadi sedikit merogoh uang dari dompet, gitu. Ada penurunan kas, setara kas, cuman nggak masalah, gitu. Dan jadi untuk kata saya Cleo ini gimana ya, Cleo ya dia menarik ya, kan bagi dividen ya, perusahaannya bagus gitu ya, sudah terbukti untung, profitnya itu 2,5 kali modal awal ya. Tapi PBV-nya emang mahal ya, buat saya ya 6 gitu ya. Dan juga PER-nya juga dia profitable ya, profit gitu, cuman PER-nya juga mahal ya 30. Dan secara arus kas juga ini bagusnya, manajemen kasnya dia baik buat saya gitu ya. Jadi ini perusahaan bagus gitu ya, secara manajemen kas, profitable juga bagus gitu. Cuman mungkin buat saya harganya kalau kemahalan aja. Nah itu aja mungkin pendapat saya untuk Cleo gitu ya. Jadi untuk teman-teman, Cleo menarik nggak gitu ya, boleh kasih pendapat gitu ya di kolom komentar, supaya yang lain juga bisa tahu. Jadi kita bisa diskusi sehat gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Saya juga ingin agar ya kalau di kolom komentar tuh nggak usah ribut-ribut lah gitu ya, sharing aja pendapatnya gitu, responnya juga dengan baik aja gitu ya. Kan kita semua sama-sama pengen belajar gitu ya. Saya nggak nge-cover semua sudut pandang gitu, saya cover hanya sedikit dari sudut pandang saya aja gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pendapatnya itu akan lebih bagus gitu ya untuk menilai suatu perusahaan gitu. Dan kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan juga gitu ya, nanti akan saya tampung gitu ya, nanti kita jadwalin gitu ya. Cuman kembali ya, ini mengingat gitu ya, kita 2025 Q3 mau keluar, jadi mungkin sebulan pertama saya akan fokus ke saham-saham yang harus saya terbitin dulu prioritas gitu ya, baru setelah itu kita bahas saham request gitu. Oke, itu aja mungkin untuk Cleo gitu ya. Mudah-mudahan sharing dari saya sesi Cleo ini bisa bermanfaat gitu ya, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu ya. Jadi kembali ya, kalau memang teman-teman bilang ini menarik gitu ya, silahkan analisis sendiri gitu ya, gitu. Silahkan gitu ya. Jadi karena kan saya juga nggak cover gitu ya rasio-rasio lainnya, silahkan gitu ya, prospek kedepannya teman-teman boleh cari infonya, gitu aja sih, simple ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.